Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang yang muda yang berwirausaha. Seperti biasa nih Vince ya, setiap hari Jumat kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif dan juga kreatif. Seperti narasumber kita hari ini yang datang dari Dare to Succeed, sebuah komunitas yang kemudian menggalang anak-anak muda yang memang suka atau berminat dalam dunia entrepreneur berbasis nilai-nilai Kristiani. Dan komunitas ini juga di bawah naungan Kingdom Business Community atau KBC. Dan DTS ini sudah didirikan sejak tahun 2012 dan sudah merangkul dan membina kurang lebih 400 anak muda yang memang mereka berminat, passionnya dalam dunia entrepreneurship. Sangat luar biasa. Iya. Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Andre Fajar selaku salah satu bagian dari komunitas DTS dan juga Sampat Putra selaku pemilik e-commerce kotagrosir.com. Namun sebelum kita berbincang dengan anak-anak muda yang sangat luar biasa ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Dare to Succeed atau DTS adalah sebuah komunitas bisnis bagi kalangan anak muda yang berbasis pada nilai-nilai Kristiani. Komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Kingdom Business Community atau KBC ini memfokuskan generasi muda Indonesia untuk berani dalam mencapai kesuksesan sejati dalam berwirausaha. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2012 ini telah berhasil merangkul dan membina 400 anak muda dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang yang memiliki ketertarikan di bidang wirausaha atau entrepreneur. Dare to Succeed menekankan nilai-nilai Kristiani kepada anggotanya, salah satunya nilai Kristiani dalam kata glory. Glory memiliki singkatan yang berarti harus berpusatkan kepada Tuhan, belajar setia pada proses, berani melakukan kebenaran, memberi yang terbaik, serta berkorban untuk orang lain. Dengan berpegang pada nilai-nilai Kristiani tersebut, maka seluruh anggota DTS ditantang untuk tak hanya mengutamakan pendapatan tinggi, namun juga dapat mengolah pendapatan yang diraihnya dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam rangka menjalin hubungan baik antar sesama anggota DTS, setiap Rabu di minggu pertama, komunitas ini selalu mengadakan pertemuan yang diberi nama Biskom. Hingga saat ini, kegiatan Biskom telah memiliki 5 titik wilayah pertemuan, yakni di Cikareng, Grogol, Pluit, Sunter, dan Serpong. Jadi bisa dibayangkan kalau semua anak muda di Indonesia seaktif mereka dan sekreatif mereka ini sangat luar biasa sekali. Indonesia sangat positif dan jumlah dari pengusaha muda ini semakin bertambah. Ya, dan anak muda seharusnya memang punya kontribusi besar untuk membangun negara. Salah satunya memang dengan menjadi wirausaha ya. Betul sekali. Kita langsung sapa anak-anak muda yang luar biasa ini. Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Halo, selamat pagi. Oh ya. Masih muda kan? Masih muda. Saya juga masih muda. Saya juga masih muda, nggak mau kalah ya. Oke. Ini ada Andre dan juga Sam. Kita ke Andre dulu. Sebenarnya awal kali terbentuknya DTS, Dare to Succeed ini seperti apa dan sebenarnya bentuknya ini apa? Komunitas para pengusaha kah atau anak-anak yang ingin memulai wirausaha atau seperti apa? Oke, DTS ini sebenarnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini di mana awalnya untuk usia-usia yang lebih di atas. Jadi Kingdom Business Community itu sudah punya komunitas sendiri. Nah, komunitas ini lama-lama anak muda mulai tertarik, mulai pada ikut. Nah, lama-lama melihat kok anak mudanya lebih banyak, sedangkan yang dibahas itu untuk yang sudah established bisnisnya. Lalu terbentuklah, kenapa nggak kita bikin untuk yang anak muda nih, yang menjawab kebutuhan anak muda, baru mau startup bisnis, baru mau kerja, baru mau berkarir secara profesional. Nah, itu difasilitasi. Makanya dari sana DTS terbentuk. Usianya berapa? Kan tadi kan bilang katanya masih merangkak ibaratnya dalam memulai bisnis. Berarti kan ada usianya nih. Ya. Usianya kita usia masuknya dari camp itu 20 sampai 30 awalnya. Gitu. Nanti akan berkembang sampai usia mereka 35 baru terserah pilihan mereka mau tetap di DTS atau mau belajar lebih dengan yang senior. Oke, berarti ada camp dan ada camp. Ya, oke, kita ke Sam. Sam ini kalau kita lihat menjadi salah satu bagian dari DTS, Dare to Succeed sendiri. Nah, ke depannya apakah memang akan terjun juga di KBC atau tetap fokus di sini dengan berbagai macam usaha yang mungkin Sam sudah punya sekarang? Kalau saya melihatnya mungkin dari arahnya ini salah satu bentuk apresiasi saya terhadap komunitas DTS sendiri gitu, karena saya merasa bahwa komunitas DTS ini sangat mendukung, sangat suportif, sangat bisa melihat bahwa ternyata alumni-alumni DTS Community ini sebenarnya bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Salah satunya adalah bagaimana saya dan tim dari komunitas ini bisa membentuk satu bisnis. Jadi kalau ke depannya tentunya tetap ingin berkontribusi di komunitinya, tapi juga at the same time pengen punya impact dengan punya bisnis ataupun di marketplace-nya itu sendiri. Sampai saat ini apa saja kontribusi yang sudah pernah dilakukan sejak berdiri sampai sekarang? Kalau sampai saat ini
untuk komunitas sendiri, saya kebetulan PIC di salah satu biskomnya itu sendiri, dan dari komunitas itu sendiri, saya ada dua bisnis yang saya kerjakan bareng tim dari GTS Community juga. Salah satunya ada Kota Grosir, seperti itu. Kota Grosir itu apa? Kota Grosir itu kita itu adalah marketplace. Kita ada marketplace, kita ada platform di mana kita melihat bahwa di market itu ada kebutuhan. Mereka membutuhkan misalkan let's say dari TV. Dari TV itu punya kebutuhan setiap bulannya mereka perlu dipenuhi untuk let's say stationery-nya ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk perkantorannya. Nah, kita melihat ada potensi di situ, lalu kita buat satu online platform di mana kita nggak perlu lagi repot-repot keluar dari kantor, tapi dengan online kita bisa langsung pesan, klik, and then kita langsung mengantarkan langsung ke door, di depan doornya kita langsung tinggal terima. Nah, ini kan ada jual beli online, berarti ada produk ibaratnya yang dihasilkan dari komunitas ini. Nah, itu kan pasti ada prosesnya. Nggak mungkin saya tiba-tiba ikut komunitas terus tiba-tiba ya kita bikin sesuatu yuk. Nah, ini bagaimana? Tadi saya dengar juga ada camp. Nah, itu kan berarti pertama kali dikumpulkan tahun 2012 ya. Dan akhirnya bisa punya skema yang menarik dan akhirnya punya produk. Itu bagaimana prosesnya? Oke, kita mengadopsi dari Kingdom Business Community. Jadi kita nggak create semuanya dari nol, tapi kita mengadopsi apa sih yang sesuai dengan materi-materi yang kita miliki. Nah, dari sana camp itu mengajarkan kita banyak tentang nilai-nilai. Gitu. Jadi nggak otomatis begitu masuk langsung bisa berbisnis ya. Tapi ketika orang belajar nilai-nilai, kita punya nilai glory, dan orang setia dengan proses, lama-lama terjadi sinergi sendiri. Jadi ini proses ini tidak ada yang dipaksakan. Jadi otomatis orang bernetworking, punya hobi yang sama, punya ketertarikan bisnis yang sama, akhirnya terbentuklah sebuah bisnis. Baik, nanti kita mau tahu lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang dipelajari di dalam camp ini ya nanti, karena mungkin kita juga bisa ikut ya. Ya, untuk Andre dan Sam nanti kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang yang muda yang berwirausaha. Seperti kita tahu, Vince, negara itu akan makmur kalau minimal 2% dari jumlah penduduknya adalah berwirausaha. Tapi di Indonesia sekarang baru 0,18, belum sepersepuluhnya. Maka dari itu mungkin DTS ini adalah salah satu cikal bakal untuk membuat Indonesia jauh lebih makmur ke depannya. Pastinya. Oke, kita kembali ke Sam. Sam, ini kalau kita lihat tadi disebutkan ada camp. Sementara DTS sendiri kan ada di beberapa kota ya, ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Nah, apakah camp ini menampung teman-teman dari daerah juga atau hanya khusus Jakarta atau seperti apa? Ya, untuk campnya itu sendiri, campnya itu menampung teman-teman dari luar kota juga. Tapi untuk sekarang, kebetulan memang tadinya awalnya itu memang di Jakarta, tapi sekarang karena animonya semakin tinggi, maka memang ada di beberapa kota selain Jakarta, campnya itu sendiri sudah diadakan di kota-kota tersebut. Tapi untuk apa yang sudah dilakukan dan termasuk saya salah satu alumnusnya di TS Camp-nya itu sendiri, saya ikut yang join yang di Jakarta. Seperti itu. Kalau isinya apa aja yang dipelajari di sana dan bisa dibagi dan di-sharing kepada para peserta? Oke, yang dipelajari sih sebenarnya lebih banyak ke value dan menggali sendiri sebenarnya potensinya di mana sih, talentanya di mana sih, gitu. Dan proses itulah yang penggalian itu kita lakukan selama 2 hari. Dan kita lanjutkan dengan di komunitas. Nah, ini tadi kan katanya ada value dan kita tadi sudah bahas ya, pertama ada nilai-nilai Kristiani di situ. Nah, apa yang bisa di-sharing di sini, nilai-nilai Kristiani seperti apa yang boleh kita tahu? Oke, nilai kita singkat dengan kata glory. Glory itu G, God Center, berpusatkan kepada Tuhan. Yang kedua L, loyal to process. Jadi kita harus setia dengan proses yang kita hadapi. Lalu obedient to the truth. Kita harus taat kepada kebenaran. Jadi kalau berbisnis ya kita nggak main sogok gitu kan, nggak main bawa tangan. Terus real spirit of excellence. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, ya lakukanlah sepenuh hati dengan sungguh-sungguh gitu. Dan yang terakhir adalah yielding right. Jadi ketika kita udah lakukan yang terbaik, meskipun kita belum mendapatkan hasilnya dan kita harus menyerahkan haknya kita gitu. Kita menyerahkan bahwa oh Tuhan yang sepenuhnya kedaulatannya ada di Dia gitu. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Berarti ada nilai-nilai atau yang memang ditanam agar kita juga berbisnis tidak curang dan ada kejujuran di situ dan akhirnya bermakna buat orang lain ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan perbincangan tapi kita ada tayangan berikut ini yakni menjadi wirausaha muda sejati.
3 tahun berdiri, komunitas Dare to Succeed atau DTS telah melahirkan sejumlah wirausaha muda sukses. Salah satunya adalah Sampat, wirausaha muda yang bergerak di bidang teknologi komputer. Dengan latar belakang pendidikan teknologi informatika yang dimilikinya, Sampat berhasil menjadi wirausaha muda di bidang e-commerce. Sejak Juli 2015 lalu, Sampat dan rekan kerjanya telah berhasil merintis toko online bernama kotagrosir.com. Toko online ini berpusat di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dengan ruang kerja seluas 8 x 3 meter persegi, kotagrosir.com telah mempekerjakan 7 karyawannya yang setiap hari membantu Sampat dalam menangani kebutuhan stok produk, pemasaran, keuangan, dan operasional. Meski usia toko online ini belum genap setahun, namun hingga saat ini Sampat telah berhasil menggandeng 30 vendor tetap yang mau bergabung di kotagrosir.com. Jumlah produk yang ada di kotagrosir.com kini mencapai 1.500 jenis seperti produk alat tulis, busana muslim, dan aksesoris gawai elektronik. Saat ini pemasaran toko online kotagrosir.com milik Sampat telah merambah ke Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, ini kalau kita lihat menjadi salah satu startup bisnis ya. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya startup ya. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu startup yang akan jaya di Indonesia. Kita ke Sam. Sam, ini kalau kita lihat tadi ini mungkin hasil dari salah satu aplikasi nyata dari DTS ini sendiri. Nah, apakah ini memang terinspirasi dari camp-nya sendiri atau memang Sam sebelumnya sudah ada ide tentang kotagrosir.com sehingga menjadi sebuah situs online ya untuk jual beli seperti apa? Ide ada. Tapi yang membuat ide itu berbeda ketika kita eksekusi ide itu. Dan kita ngeliat, bagi saya pribadi, saya melihat bahwa value-nya DTS itu yang ketika saya ikutin di camp, itu sangat bagus. Dan ketika dilakukan, diaplikasikan akan lebih luar biasa. Dan saya melihat bahwa di sini, kenapa kita tidak melakukan itu sebagai anak muda, kita coba aplikasikan value-value yang memang sangat luar biasa value-nya, kita coba aplikasikan ke bisnis. Gitu. Jadi sebenarnya kalau idenya sendiri memang sudah ada, sudah coba digodok, tapi ketika ada value yang bisa mendukung ide tersebut, itu akan menurut saya akan semakin luar biasa gitu. Oke, memang mungkin tidak hanya sekedar value, tapi ada added value-nya karena memang mereka menjalankan bisnis berbasis nilai-nilai Kristiani ya. Iya, betul. Dan tadi toko kotagrosir.com. Nah, itu salah satunya memang bentuk dari usaha Sam pribadi atau memang mengajak dari peserta yang ada di camp? Oke, untuk Kotagrosirnya ini sendiri, saya berpartner dengan 2 orang lagi, dan kebetulan memang dari teman-teman community, teman-teman community di TS itu sendiri. Jadi, memang kita after camp itu kita namanya Biskom. Nah, di Biskom itu kita sharing things, terus kita coba cerita apa sih kesulitan-kesulitannya, bagaimana keadaan di industri sekarang, perkembangan pekerjaan seperti apa. Dan ketika kita coba gali lebih deep lagi ide-ide ini, kebutuhan di market apa, dengan teman-teman di community, ternyata kita muncul satu ide si Kotagrosir ini. Jadi saya di sini nggak sendiri, saya juga di backup oleh teman-teman yang berasal dari komunitas ini juga. Dan toko grosir ini berarti mewadahi teman-teman lain yang memang ada di camp tersebut. Betul. Nah, sekarang kalau di Andre bagian apa nih? Apakah di toko grosir juga, apa memang punya bisnis sendiri? Mungkin salon kah atau ternyata garment? Kita kan nggak tahu nih. Saya seorang perencana keuangan. Jadi perencana keuangan. Lainnya profesional. Jadi karena komunitas ini nggak cuma wirausaha aja, tetapi bagaimana nilai-nilai ini diterapkan juga dalam profesional maupun yang kantoran gitu ya. Nah, karyawan itu kan tetap harus melakukan nilai-nilainya dengan benar. Mereka kan juga melakukan pekerjaan di kantornya. Suatu hari mungkin mereka akan jadi direktur. Mereka akan punya dampak. Kalau mereka punya value yang benar itu dampaknya akan jauh lebih luas. Gitu. Baik, berarti ini ada jasa konsultan yang berkaitan sama nilai-nilai value yang tadi ya, nilai-nilai Kristen yang tadi ya. Oke, Andre dan Sam, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, tapi nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama di Halo Indonesia. Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan sepertinya perbincangan kita semakin panas ya. Semakin panas karena memang semua semangat kalau dalam hal berwirausaha. Setiap orang pasti ingin jadi seorang pengusaha yang sukses. Betul, dan kalau memang semangat pastinya karena ada anak muda di sini ya. Betul sekali. Ya, kita kembali ke Sam dulu. Sam, ini kalau kita lihat kan berbisnis tidak hanya berbicara tentang modal, tapi juga kita berbicara masalah mental. Nah, kira-kira apakah di DTS ini sendiri kemudian sama-sama saling sharing mental yang baik menghadapi risiko? Tidak semua orang siap menghadapi risiko. Nah, seperti apa di DTS? This is a good thing. The good thing-nya itu di community ini, anak-anak muda ini ada mentornya, ada yang coba supervise mereka, sehingga dari pengalaman-pengalaman mereka, mungkin untuk tadi yang Andre sudah sempat jasa konsultan. Iya, ataupun yang ada yang udah
established, mereka akan sharing ke kita sebenarnya langkah-langkah apa, baik di profesional maupun di wirausaha, yang harus kalian lebih coba kalian lebih aware gitu loh. Jangan sampai kalian melakukan langkah ini lalu ntar kita jatuh seperti itu. Nah, bagusnya di komunitas ini kita ada mentor yang bantu kita untuk melihat, oh oke, kamu ada di bisnis ini, kamu coba perhatikan langkah-langkah ini, kamu persiapkan mental kamu persiapkan strateginya sehingga apa yang sudah terjadi sama saya jangan terjadi juga sama kamu untuk yang buruk. Dan kiat-kiat suksesnya seperti apa. Jadi resiko itu tetap ada, tapi the good things-nya ya itu tadi, ada mentor-mentor yang mengawasi kita sehingga kita selalu ada di on track. Yang baik. Mentornya ini siapa? Atau dari KBC kah atau dari mana? Dari KBC ada. Dari KBC ada karena kita community, jadi memang kita diwadahi untuk hal-hal seperti itu. Kita diwadahi untuk hal-hal yang mungkin ketika kita sedang menjalani bisnis ataupun kita sebagai profesional kita sedang menghadapi tantangan di pekerjaan kita diwadahi oleh KBC melalui Dare to Succeed. Kita diwadahi oleh orang-orang yang memang bantu kita untuk supervise komunitasnya itu sendiri. Mereka akan bantu kita, mereka akan coba care terhadap kita, apa saja dari pengalaman mereka bisa mereka share ke kita untuk segala tantangan yang sedang kita hadapi di bisnis ataupun di profesional. Nah, ini kan di TESA sudah berjalan. Memang yang sudah terjadi saat ini bagaimana? Apakah memang sebenarnya memang ada kendala itu dan memang seperti apa contoh spesifiknya kendalanya? Oke, kendala dalam berbisnis tadi ya. Ya kalau kendala sih pasti banyak ya, karena kan orang untuk melakukan bisnis itu nggak mudah gitu. Yeah. Contohnya misalnya Kota Grosir ini kan juga langsung ya dimentor oleh salah satu pembina kita. Jadi ya dalam tantangannya mereka juga punya banyak kendala ya Sam ya, dalam mengembangkan Kota Grosir ini. Yeah. Terutama dari konsep, terus dari pendanaan, dari strategi mengelola karyawannya gitu. Jadi banyak hal yang ketika mentor-mentor ini turun langsung, itu mereka share pengalamannya mereka yang karena kita kan masih muda ya, jadi muda ini miskin pengalaman katanya, tapi semangatnya besar. Nah, yang semangat besar inilah yang perlu diatur sebenarnya. Yang sudah berjalan pengalamannya seperti apa? Kendala yang ditemui oleh para peserta, yang salah satunya contohnya mungkin yang di kotagrosir.com ini. Nah, Kota Grosir mungkin Sam? Kendalanya mungkin kita kalau saya akan balik ke value sebenarnya. Karena value itu menurut saya dan teman-teman Dare to Succeed ini, value ini sesuatu yang nggak bisa dinilai. Very priceless gitu. Jadi sangat bernilai sehingga ketika kita menerapin itu sangat susah sebenarnya. Emang kita harus bilang sangat susah, tapi ketika kita bilang bisnis atau profesional, kita akan berorientasi pada hasilnya. Benar ya, kita akan berorientasi pada hasil. Tapi ternyata ketika kita punya value yang benar, ketika kita menjalankan value tersebut, sebenarnya hasil yang baik itu akan jalan sendiri. Jadi sebenarnya mungkin tantangannya lebih ke arah bagaimana kita bisa mengaplikasikan value yang sudah kita dapatkan itu ke pekerjaan ataupun ke bisnisnya kita. Baik Sam, produknya apa saja yang ada di kotagrosir.com? Produk yang sekarang kita sebenarnya banyak variannya, cuman kita akan fokus ke beberapa produk. Untuk sekarang kita fokus ke stationery dan gadget elektronik. Pakaian muslim juga ada. Pakaian muslim juga ada. Fashion juga ada. Ini perpaduan yang hebat. Yang satunya berbisnis, yang satunya jasa pemikirannya yang keuangan dan juga bisa mendapatkan ide bisnis juga. Tapi terbuka untuk umum kan? Ya, tapi memang di-sharing ya nilai-nilai Kristiani yang akan dianut ya. Oke, baik. Saya mau dan Andre terima kasih atas sharingnya di sini dan semoga apa yang kalian lakukan sebagai anak muda tentu bermanfaat buat bangsa dan negara kita ya. Amin. Ya, baik. Pemirsa, kami masih ada informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.